Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya, dijaga dari segala mara bahaya dan bencana, dilindungi dari segala serangan-serangan energi negatif, aura-aura negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir, serta disembuhkan dari segala penyakit-penyakit apapun jenis bentuk dan penyakitnya itu, baik penyakit medis maupun non medis, penyakit jasmani dan ruhani, penyakit hati, dan yang berasal dari sihir-sihir kiriman, santet, teluh, guna-guna pelet dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian, dalam sesi kali ini saya akan memberikan satu penjelasan tentang apa sih reaksi setelah ruqyah dan bagaimana indikasi atau tanda keluarnya gangguan jin, sihir atau ain di dalam diri seseorang. Oke, dalam sesi kali ini saya memberi tema reaksi selepas ruqyah. Apa-apa saja ciri dan tanda-tandanya. Oke, beberapa pertanyaan yang masuk di kolom deskripsi di channel Quranic Therapy. Ada beberapa pertanyaan dan reaksi. Mereka menanyakan bahwa setelah melakukan terapi di channel ini, ada reaksi yang berupa sendawa, ada yang mohon maaf buang angin, ya, atau tiba-tiba langsung mohon maaf keluar air seni, ya, air kencing, atau bahkan ada yang keluar kotoran, ya, dari belakang. Ada juga berupa batuk, keluar keringat dingin, badan panas, ada yang keluar air mata, menangis, ada yang berteriak, ada yang tubuh lemas, lunglai, ada yang tiba-tiba ngoceh, berbicara sendiri, ada yang badan bergerak-gerak, ya, tangan bergerak-gerak sendiri, kaki demikian. Dan ada juga yang tiba-tiba seperti melihat penampakan-penampakan. Banyak sekali macam-macam, ya, dari reaksi-reaksi yang dirasakan. Oke, saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menjelaskan agar lebih terang dan jelas apa sebenarnya bentuk reaksi atau keluarnya jin atau sihir di dalam tubuh seseorang. Sebelumnya saya mengingatkan pada saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya kita melakukan rutin terapi ruqyah mandiri. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama, tonton video kami minimal 10 video di channel ini dan ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Jangan dipercepat. Kemudian rutin selama 3 hari. Sisihkan waktu 3 hari. Kalau yang agak parah penyakitnya, maka sisihkan waktu 1 pekan. Setiap hari ditonton, ya, minimal 10, dan ikuti langkah-langkahnya. Dan insya Allah bagaimana keadaan penyakitnya sesuai dengan apa yang dirasakan, maka boleh dipilih jenis-jenis judul atau tema yang kami sampaikan di channel ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa bahwasanya syaitan akan terus mengintai dan mengincar seorang hamba dimanapun dan kapanpun. Maka jangan pernah kita lupa untuk selalu membentengi diri kita, membentengi anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, atau bahkan tempat tinggal, toko, usaha, warung kedai. Dengan cara apa? Kalau untuk tubuh, untuk diri kita ataupun keluarga, maka lakukan terapi ruqyah dengan trikul, ya, selalu membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ketika mau tidur atau pada saat kapan saja, dengan cara meniupkan surah Al-Ikhlas, ya, ditiupkan, Al-Falaq, An-Nas lalu usapkan. Nah, ini pada saat menjelang mau tidur ataupun di saat kapan saja yang kita kehendaki, dengan niat untuk penjagaan dan pembentengan. Oke.
Kemudian untuk pembentengan rumah bagaimana caranya? Lakukan terapi ruqyah rumah. Oke. Dengan cara apa? Ya seperti yang saya sudah sampaikan di video-video saya. Membuat air ruqyah dicampur dengan daun bidara yang sudah disiapkan atau garam segenggam, garam kasar ya, yang besar-besar itu. Kemudian bacakanlah dia Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali. Ditiupkan, setiap baca tiupkan. Kemudian kita berdoa, ya Allah, melalui wasilah ayat-ayat yang saya baca dan melalui air ini, bentengilah rumah hamba. Sambil kita percikkan, ketika kita telah berdoa, percikkan di setiap sudut rumah. Bagian depan, tengah, belakang. Kalau itu toko atau warung kedai, maka percikkan di tempat kedainya. Sambil berniat berdoa kepada Allah, bentengi dan jagalah. Nah, pada saat kita memercikkan ini, kita baca surat-surat tadi. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi. Sekeliling rumah. Oke, saudara-saudara sekalian, itu yang ketiga. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa terlepas, dan setelah kita melakukan terapi ruqyah mandiri ini, maka konsumsilah herbal ruqyah. InsyaAllah boleh menghubungi bagi jamaah di channel Quranic Therapy menginginkan herbal ruqyah, kami sudah siapkan yang memang khusus untuk menangani persoalan masalah gangguan jin dan sihir, dan juga penyakit-penyakit medis yang lainnya. Ya, ada sebut bidara, ada daun bidara, ada kurma ajwa anti sihir, kemudian ada air zam-zam, ada minyak zaitun, habatus sauda, kemudian ada bionervi, dan beberapa produk-produk herbal yang lainnya. Ya, di antaranya tadi ya, produk yang berkaitan dengan produk bidara. Ada sabun, ada minyak bidara, ya, sabun bidara, minyak bidara, kemudian daun bidara, serbuk bidara, ya, teh bidara ya. Kemudian ada minyak telon bidara dan lain sebagainya. Silahkan saudaraku sekalian, ya, dampingi terapi ruqyah mandirinya dengan produk-produk herbal ini. Oke, saudara-saudaraku sekalian, saya perlu menjelaskan lagi kelanjutan daripada apa sih reaksi atau tanda keluarnya jin atau sihir dalam diri kita. Yang pertama, apa yang saudara-saudariku sekalian yang sudah rasakan setelah mengikuti terapi ruqyah mandiri di channel ini, maka apabila ada yang pertama gangguannya atau ciri tanda reaksinya, itu bisa muntah atau mual. Oke, pada saat kita melakukan terapi ruqyah mandiri dengan scanning ini, baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, kemudian kita tarik, ada perasaan mual atau muntah, maka itu ciri atau tanda ada gangguan jin pada perut atau rahim. Oke, nah ini bisa faktor melalui sihir, baik itu sihir lewat minum atau makanan. Nah, pada saat kita tarik kemudian muncul reaksi muntah, dan jenis muntahnya pun berbeda. Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang bening ya. Ada yang hanya berupa seperti bulir-bulir, lendir gitu, dan macam-macam sekali. Nah, ketika kita muntah, maka itu adalah ciri tanda terganggunya gangguan jin dengan apa yang kita baca, atau bahkan keluarnya segala jin di dalam tubuh seseorang. Oke, itu yang pertama, ada perasaan mual atau muntah. Yang kedua, terasa pundak berat atau kepala berat dan panas. Reaksinya seperti itu. Nah, apabila kita merasakan pundak panas atau berat, kepala terasa berat, pening, pusing, maka itu pun bagian daripada reaksi gangguan jin yang terganggu dengan doa-doa ruqyah yang dibacakan. Nah, bagaimana caranya ketika terasa berat pundaknya? Maka tarik, ya, bacakanlah surah Al-Falaq, ya, 3 kali, lalu kita berdoa, ya Allah, keluarkan segala gangguan jin yang ada di pundakku. Tarik, muntahkan. Demikian pula di kepala. Oke? Nah, tarik, muntahkan dari mulut. Nah, ini terasa perasaan yang berat ya. Lalu bagaimana apabila mata berkedut-kedut atau ada area gangguan jin di wajah? Wajah sering terlihat jelek, seperti tua, nenek-nenek atau kakek-kakek tua, terlihat menyeramkan. Maka ada indikasi gangguan jin atau sihir di mata, di kening atau di wajah seseorang. Maka pegang keningnya, bacakanlah dia surat Al-Falaq 3 kali, lalu dia niat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan segala jin yang ada di keningku, di mataku, di wajahku. Tarik, muntahkan. Nah,
Jadi indikasi keluarnya nanti itu bisa berupa angin, ya, bisa berupa sendawa, ya, sendawa, terus menerus sendawa, atau nanti keluar lewat angin. Oke, selanjutnya saudara-saudara sekalian, apa reaksi selanjutnya? Yakni akan ada ciri atau tanda keluarnya jin itu biasanya tidak harus lewat muntah, ya. Reaksinya bisa keluar lewat tiba-tiba ada yang keluar dari kepala seperti angin, ya, atau lewat jari-jari, atau mohon maaf lewat belakang, ya, lewat bokong, ya, lewat kentut, mohon maaf, buang angin, atau tiba-tiba terus-menerus terkentut-kentut gitu. Nah, itu reaksi ciri atau tanda keluarnya jin atau sihir dalam diri kita. Oke, saudara-saudaraku sekalian, selanjutnya reaksi yang dirasakan setelah melakukan terapi ruqyah mandiri bisa dengan keluarnya air mata atau tangisan, menangis. Biasanya apabila kita menangis, maka itu ada dua kemungkinan. Itu reaksi keimanan, mendengarkan ayat ruqyah, atau yang kedua ada reaksi berupa reaksi gangguan jin, baik itu jin nasab ataupun jin yang terganggu, ya, merasa sudah betah dalam badan kita, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah, dia tidak terima, ya, kemudian merasa ingin kalau dia jin muslim fasik, maka dia ingin bertaubat, dia menyesal, dia menangis. Nah, makanya pada saat kita menangis, maka hentikan sementara ruqyahnya, lalu kemudian kita mengajak komunikasi yang ada di dalam, dengan cara mengatakan, wahai jin yang ada di tubuhku, kamu keluarlah, karena engkau akan hancur, ya, kau akan merasa kesakitan apabila engkau tidak keluar. Nah, pada saat kita sudah ngobrol komunikasi, lalu tarik. Kalau itu terasa bagian perut, dada, tarik dadanya dari ke atas, tenggorokan, muntahkan. Kalau itu bagian, mohon maaf, area rahim dan kemaluan, tarik. Oke, saudara-saudara sekalian, selanjutnya apa reaksi yang dirasakan yang lain? Ciri atau tandanya adalah dia bisa tertawa atau bisa ngamuk, ya, bereaksi keras, ngamuk, tiba-tiba di luar kontrol. Nah, ini biasanya adalah gangguan jin yang ada pada hati kita atau pikiran. Jadi biasanya ini ada masalah lalu yang belum terselesaikan, ada problem yang berat yang tidak terselesaikan sehingga menjadi penyakit hati. Disinilah peranan syaitan senantiasa membisik-bisikkan keburukan di hati seseorang, sehingga orang ini terus berada dalam situasi mudah marah, tersinggung, ya, kemudian gampang berprasangka buruk. Nah, ini biasanya ketika dia marah, ngamuk mendengarkan ayat-ayat ruqyah, maka ini adalah reaksi terganggunya jin, ya, jin yang mempengaruhi hati seseorang atau pikirannya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, ada reaksi-reaksi yang lain juga yang tidak harus berupa reaksi yang tadi. Kadang-kadang tidak bereaksi sama sekali. Ketika kita mendengarkan atau melakukan terapi ruqyah tidak ada reaksi. Biasanya reaksi itu akan terjadi ketika melakukan terapi 2-3 kali. Bisa jadi demikian. Atau bisa jadi kalau tidak ada reaksi itu adalah bagian daripada gangguan ain. Ya. Nah, kalau gangguan ain ini spesial, bukan gangguan jin ataupun sihir, tapi dia adalah pandangan mata seseorang, ya, yang keluar dari rasa hasud atau dendam atau dengki kepada diri kita atau diri seseorang, sehingga masuklah ain itu ke dalam dirinya. Nah, biasanya saya sudah jelaskan pada video-video saya tentang apa itu gejala ain dan bagaimana penjelasannya dan bagaimana bentuk gangguan fisik ketika seseorang terkena ain. Silahkan lihat video saya yang lain. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yakinlah bahwa dari sekian banyak reaksi-reaksi atau ciri-ciri tanda gangguan jin atau keluarnya jin atau sihir dan ain di dalam tubuh seseorang, maka kita tidak pernah merasa bangga, ya, bahwa sudah keluar. Tidak. Kita harus selalu melakukan terapi ruqyah, ya. Kalau kita mencermati bahwa ada seseorang yang sudah terkena gangguan jin sihir sampai puluhan tahun, apakah hanya dengan 2-3 kali melakukan ruqyah kemudian itu total sembuh? Belum tentu, kecuali Allah berkehendak. Jadi kita harus rutin terus-menerus melakukan terapi ruqyah mandiri, ikuti langkah-langkah di video-video kami. Oke, jangan putus asa. Apabila setiap melakukan ruqyah ada muntah, ada sendawa, ada batuk, ada mual, ada keluar air mata atau lendir, kemudian itu adalah kita upaya melemahkan.
Nah, dan biasanya akan terjadi reaksi fisik. Kita akan lemah, lunglai, dan ada yang sebagian pingsan. Ya, pingsan itu adalah karena melemahnya gangguan jin atau sihir dalam diri kita, sehingga pun kita kebawa dalam fisiknya. Secara fisik kita jadi lunglai, dari lemah secara fisik. Nah, oke saudara-saudara sekalian, apabila kita merasakan gejala-gejala ini, maka ada baiknya setelah ruqyah ini, ya, kita mengkonsumsi herbal ruqyah, madu ruqyah, ataupun serbuk bidara, teh bidara, ya. Kemudian kita oleskan dengan minyak bidara, ataupun kemudian kita mandi dengan daun bidara, kita pakai sabun bidara. Nah, ya, jadi ini adalah bentuk untuk pendampingan, ya, agar badan-badan kita ini betul-betul bersih, dibersihkan dari segala energi negatif yang berasal dari jin zalim, jin fasik, jin kafir. Oke saudara-saudara sekalian, demikianlah dari saya. Saya meminta nanti silakan memberikan komentar apa saja reaksi yang sudah dirasakan. Berikan komentar di kolom deskripsi, baik itu yang terjadi pada diri ataupun pasangan atau keluarga atau di sekitar tempat tinggal, kedai, toko, warung dan sejenisnya. Apa saja yang dirasakan. Nah, jadi sebagai bentuk evaluasi nanti, ya, kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, insyaallah taala. Oke, demikian saudara-saudara sekalian, video ini semoga bermanfaat. Share, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau silahkan bikin status dan sebagainya. Semoga video ini bisa didengarkan dari berbagai penjuru wilayah dan negara, ya. Raih amal soleh, raih amal jariah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.